Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan metodologi penelitian. Kali ini di pertemuan keempat, masih dengan saya Ibu Ais, ya, dan dalam bentuk penelitian pendekatan kuantitatif, kita akan membahas mengenai variabel penelitian. Jadi kalau kemarin sudah kita bahas mengenai jenis-jenis penelitian kuantitatif, pendekatannya apa saja. Kemudian ada salah satu tugas yaitu untuk membuat review dari salah satu jurnal ataupun skripsi jurusan akuntansi di UTS. Apabila Anda melakukan sebuah review tersebut, maka Anda akan menemukan variabel-variabel yang pastinya dalam penelitian asosiatif bentuknya korelasional itu memiliki beberapa variabel. Ya, oke, baik. Sebelumnya saya persilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, kita mulai dari pengertiannya. Apa itu variabel? Variabel adalah ini sebenarnya saya ketik Kerlinger ya, bukan Kerlinger. Variable is a symbol to which numeral or values are assigned. Merupakan sebuah atribut dari objek yang memiliki variasi antara satu dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Ya. Kalau misalnya Anda melihat salah satu contoh judul, misalnya antara pengaruh kalau misalnya saya mendapatkan judul penelitian seperti ini. Pengaruh implementasi IFRS dalam indeks Gray, average likuiditas, profitabilitas, dan porsi saham publik terhadap pengungkapan laporan keuangan. Sudah pasti Anda ingin melihat apakah ada pengaruhnya implementasi IFRS dengan pengukuran 4 yang saya sebutkan tadi terhadap pengungkapan laporan keuangan. Nah, jadi ketika kita akan melihat apakah terdapat pengaruh antara satu dengan yang lain atau satu objek dengan yang lain. Ya. Nah, misalnya lagi itu kalau dalam bentuk korelasi. Misalnya lagi saya berikan contoh, analisis koreksi fiskal atas pendapatan, beban, dan pajak tangguhan dalam penentuan pajak penghasilan yang terutang pada PT A, misalnya. Nah, jadi ada beberapa variabel yang ada di sana yang mau diukur itu apanya? Analisis koreksi fiskal yang terdiri dari pendapatan, beban, dan juga pajak tangguhan. Kemudian saya berikan contoh lagi. Analisis sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa di Kabupaten Sumbawa. Nah, sistem akuntansi keuangan daerahnya. Itulah yang disebut dengan variabelnya. Apa yang akan diukur. Dan yang pasti objek ini memiliki variasi. Kita masuk saja ke jenis-jenis variabel. Yang pertama yaitu variabel berdasarkan data, variabel discrete dan kontinu. Kemudian variabel berdasarkan posisi dan fungsi penelitian. Ini sebenarnya ada lebih dari ini, tapi ini yang umum dipakai. Ada 5. Yang pertama variabel independen, dependent, moderating, intervening, dan juga variabel kontrol. Nah, karena kita akan
bekerja pada variabel berdasarkan fungsi penelitian, maka bagian ini yang akan saya bahas. Yang pertama adalah variabel independen. Variabel independen itu merupakan variabel yang mempengaruhi variabel yang lain. Dipengaruhi beda ya. Berarti melakukan. Menjadi sebab atau berubahnya satu variabel yang lain. Variabel bebas merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi. Ya. Jadi pada saat Anda menyusun suatu penelitian, ingat bahwa ketika kita membuat latar belakang, kita juga selain ada landasan teorinya, juga kita melihat dari penelitian terdahulu. Nah, dari penelitian terdahulu umumnya itu sudah ada variabel-variabel yang dipakai. Jelas variabel ini letaknya sebagai variabel yang pertama, apakah dia variabel independen atau dependen. Nah, di sini Anda memilih, tidak asal saja dipilih, tetapi melihat lagi dari teori yang ada. Apakah dia itu bisa dijadikan sebagai sebuah variabel. Variabel independen itu juga disebut dengan variabel bebas atau prediktor, atau stimulus, atau eksogen. Ya, nanti kalau ditanya variabel eksogennya yang mana, yaitu variabel independen. Prediktornya yang mana, memprediksikan. Kemudian stimulus, merangsang. Nah, jadi pasti variabel X ini prediktor, stimulus, dan eksogen. Contohnya, struktur modal pada harga saham pada perusahaan properti. Kemudian besarnya pendapatan pada laba usaha. Kalau kita lihat di sini, pendapatan pada laba usaha. Berarti laba kan dipengaruhi oleh pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, tanpa kita lihat beban ya, semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi laba. Maka yang mempengaruhi laba adalah pendapatan. Pendapatan inilah yang disebut dengan variabel independen. Sekarang variabel dependen. Variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, karena adanya pendapatan tadi, maka bisa melihat nilai laba suatu usaha. Variabel dependen adalah variabel yang faktornya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Nah, ini kalau tadi itu pendapatan ke laba usaha, yang ini laba usaha dipengaruhi oleh pendapatan. Yang kedua ini harga saham dipengaruhi oleh struktur modal. Kalau independen, struktur modalnya mempengaruhi harga saham. Contohnya seperti ini. Ini ada variabel X, variabel eksogen, ini endogen, ya. Ini variabel bebas, ini variabel terikat, diikat oleh X, maksudnya seperti itu. Makanya seperti ini. Apakah boleh lebih dari satu X? Boleh. Yang terpenting Anda melihat lagi apakah memang dari teori itu, misalnya di sini tadi, di sini adalah pendapatan, di sini adalah laba. Nah, selain pendapatan, apa yang mempengaruhi laba, itu bisa dijadikan X2. Yang penting sesuai dengan teori. Yang ketiga yaitu variabel moderating. Variabel moderate merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Jadi, pada variabel moderating ini, variabel tersebut fungsinya adalah untuk memperkuat atau memperlemah. Jadi tidak lagi melihat hubungan X ke Y, tetapi melihat apakah dengan adanya variabel yang lain ini justru akan menguatkan X atau menguatkan Y, memperlemah Y. Contoh, pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan corporate social responsibility sebagai variabel moderating. Jadi, profitabilitas ini adalah variabel X, nilai perusahaan adalah variabel Y, corporate social responsibility adalah variabel moderating. Kalau digambarkan tadi seperti ini awalnya dari X ke Y, ada pengaruh, kemudian ada variabel moderating yang disebut variabel Z. Saya sebutkan Z di sini. Jadi dia memperkuat. Bagainya seperti ini. Ya.
Yang selanjutnya, variabel intervening. Variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Nah, kalau tadi X ke Y, langsung ketika ada variabel intervening, dia adalah pengantaranya. Variabel pengganggu bersifat hipotetikal, artinya secara konkret pengaruhnya tidak kelihatan, tetapi secara teoritis dapat mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan tergantung. Jadi secara konkret, nyata, itu tidak kelihatan, tetapi secara teoritis, dia itu dapat mempengaruhi hubungan antar variabel. Inilah gunanya ketika Anda melakukan sebuah telaah perpustakaan, ya. Jadi melihat apakah ada variabel-variabel lain yang bisa menjadi perantaranya. Nah, saya berikan contoh aja langsung. Ini kalau kita lihat ada beberapa variabel independen. Variabel independen ada 3, kebijakan dividen, kepemilikan manajerial, dan intelektual kapital. Nah, variabel dependennya profitabilitas dan juga nilai perusahaan. Ini gambarnya sangat kompleks sekali. Jadi X1 terhadap Y1, X2 terhadap Y1, X3 terhadap Y1. Atau X1 terhadap Y2, X2 terhadap X2, ini tidak ada ya, X3 terhadap Y2. Oh, ini ada, X2 terhadap Y2. Ini kalau tanpa intervening, jadi langsung. Nah, ketika untuk menilai perusahaan itu secara teori dilihat dari profitabilitasnya, maka di sini profitabilitas berfungsi sebagai variabel intervening, bukan moderating. Kalau intervening, jadi kepemilikan ke nilai perusahaan tetapi melalui profitabilitas. Mana yang harus dihitung terlebih dahulu? Ini semua terhadap ini dari sini ke sini, baru bisa dinilai. Ya, nanti membandingkan antara hasilnya X1, X2, X3 ke Y2, kemudian dilihat lagi dibandingkan dengan X1, X2, X3 ke Y1, baru ke Y2. Mana hasilnya lebih besar. Nah, ini sangat kompleks sekali pembahasannya. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Nah, kita sudah bisa menentukan variabel. Lanjut kemarin tentang rumusan masalah, kemudian tujuan. Nah, ketika rumusan masalahnya 3, maka tujuannya 3, dan hipotesisnya sudah pasti 3. Apa itu hipotesis? Hipotesis merupakan suatu pernyataan kira-kira atau suatu dugaan sementara mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel. Jadi perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Berbeda dengan asumsi. Ketika kita berasumsi A tambah B sama dengan C, ya sudah. Tapi ketika kita mengungkapkan itu adalah hipotesis bahwa A tambah B sama dengan C, maka kita harus membuktikan apakah benar A dan B itu merupakan C. Nah, ada 2 kesalahan yang sering ditemukan dalam pembuktian hipotesis. Yang pertama, kesalahan tipe pertama, diterima hipotesis yang sebenarnya harus ditolak. Ini mahasiswa biasanya agak bingung. Menerima hipotesisnya itu diterima, padahal seharusnya ditolak. Berarti ada kesalahan pertama. Yang kedua, menolak hipotesis yang sebenarnya harus diterima. Kebalikannya ya. Kriteria dalam perumusan hipotesis. Hipotesis hendaklah menyatakan hubungan 2 variabel atau lebih. Hubungan 2 variabel atau lebih. Ya, nanti berarti di dalam pernyataan hipotesis itu ada hubungan 2 variabel atau lebih yang Anda pilih. Yang kedua, variabel dalam hipotesis harus jelas secara konseptual. Yang ketiga, dapat diuji secara empiris. Hipotesis hendaknya spesifik. Hipotesis yang disusun dapat dibuktikan dengan teknik yang tersedia. Jadi ini teknik analisis data. Hipotesis bersumber atau dihubungkan dengan teori. Jangan lupa teorinya.
Hipotesis dirumuskan dalam bentuk pernyataan sederhana dan operasional. Jadi kalau di rumusan masalah kita membuat pertanyaan, kalau di hipotesis adalah pernyataan. Misalnya seperti ini. Apakah terdapat hubungan, kalau rumusan masalah, apakah terdapat hubungan pendapatan, apakah terdapat pengaruh pendapatan terhadap laba usaha. Nah, kalau dihipotesiskan, maka terdapat hubungan antara atau terdapat pengaruh laba usaha, pengaruh pendapatan terhadap laba usaha. Untuk hipotesis kerja, hipotesis alternatif A atau H1. Hipotesis ini memiliki pernyataan terdapat pengaruh atau terdapat perbedaan yang disebabkan oleh variabel bebas. Sementara kebalikannya, hipotesis nol, hipotesis berisi kebalikan dari hipotesis kerja. Hipotesis kerjanya terdapat pengaruh, maka hipotesis nolnya tidak dapat pengaruh. Nah, saya berikan contoh. Ini judul sebuah penelitian, ya. Pengaruh struktur modal, debt to equity ratio, terhadap kinerja perusahaan. Rumusan masalahnya jelas, apakah terdapat pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Maka hipotesisnya, hipotesis kerjanya, terdapat pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan, sementara hipotesis nolnya adalah tidak terdapat pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Saya tambahkan sedikit mengenai arah hipotesis. Kalau sudah lulus dalam mata kuliah statistik, ada uji pihak kiri, ada uji pihak kanan, kemudian ada tidak ada pihaknya, atau two-tail, dua pihak. Ya. Jadi hipotesis itu ketika Anda ingin melihat apakah ini one-tail atau two-tail, ya, satu atau dua, itu dilihat saja dari kalimat ini. Terdapat pengaruh struktur modal. Berarti ini adalah pengujiannya nanti detail. Kenapa? Karena tidak ada spesifikasi pengaruh positif atau pengaruh negatif. Tetapi ketika kalimat hipotesisnya terdapat pengaruh positif struktur modal terhadap kinerja perusahaan atau terdapat pengaruh negatif struktur modal terhadap kinerja perusahaan, maka itu masuk one-tail, ya, ingat-ingat. Nah, untuk mengetahui bagaimana menyusun, apakah kita bisa merumuskan hipotesis dari one-tail atau two-tail, itu cukup Anda lihat dari ya, bersumber atau dihubungkan dengan teorinya. Jangan sampai misalnya paling simpel saja contohnya terdapat pengaruh negatif pendapatan terhadap laba. Padahal secara teorinya semakin tinggi pendapatan semakin tinggi laba. Itu baru teori satunya, belum teori duanya yang melihat dari variabel yang lain. Jangan sampai salah, dihubungkan dengan teorinya. Ya. Baik. Jenis hipotesis. Ada 3, hipotesis deskriptif, komparatif, asosiatif. Hipotesis dengan nilai satu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Nah, diingatkan lagi penelitian dalam bentuk deskriptif, misalnya, berapa nilai rata-rata mata kuliah statistik mahasiswa akuntansi? Maka, jadi masalahnya ya, berapakah nilai rata-rata? Hipotesisnya, maka rata-rata nilai mata kuliah statistik mahasiswa akuntansi 80. Nanti kita akan menguji pembuktian apakah benar 80 atau tidak, itu saja untuk menguji hipotesisnya. Jadi kalau tidak, maka hipotesis ditolak. Tetapi apabila iya memang nilai 80 dari data-data yang sudah ada, rata-ratanya, maka hipotesis diterima. Yang kedua adalah hipotesis komparatif. Hipotesis ini merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Misalnya,
Rumusan masalah, apakah terdapat perbedaan nilai statistik mahasiswa akuntansi dan manajemen? Pasti hipotesisnya tidak terdapat perbedaan nilai statistik mahasiswa akuntansi dan manajemen. Kan harapannya tidak ada perbedaan. Tetapi nanti kita uji dari nilai statistik mahasiswa akuntansi dengan manajemen, kita memakai statistik, memakai uji statistik, komparatifnya itu apakah mempunyai perbedaan atau tidak. Biasanya kalau hanya dalam bentuk hipotesisnya, dalam bentuk simple seperti ini, kita memakai uji t-test. Saya rasa sudah ada di statistik 2. Ya, kemudian hipotesis asosiatif menunjukkan dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih hubungan. Apakah terdapat hubungan cara mengajar dosen dengan peningkatan nilai statistik mahasiswa akuntansi? Jadi bukan dilihat berapa dosennya, tetapi apakah ada hubungan cara mengajar dosen dengan meningkatkan nilai statistik. Nah, hipotesisnya tidak terdapat pengaruh cara mengajar dosen dengan peningkatan nilai statistik mahasiswa akuntansi. Dasar merumuskan hipotesis. Yang pertama, Anda harus melihat rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 3, nanti hipotesisnya 3. Yang kedua, lihat teori hubungan-hubungan antara variabel itu bagaimana. Yang ketiga, yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulunya seperti apa? Penelitian yang sudah berhasil melihat apakah terdapat pengaruh antara A dengan B, apakah ada hubungan A dengan B, dan seterusnya. Kemudian penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan ini biasanya dilihat dari observasi atau penelitian awal. Ya. Kemudian yang kelima adalah penalaran peneliti sendiri. Jadi nanti Anda itu menyusun hipotesis itu, Anda bicarakan teorinya, Anda bicarakan penelitian terdahulunya, Anda hubungkan antara kedua hasil tersebut dengan penalaran pemahaman Anda secara akuntansinya. Baru dia akan muncul namanya hipotesis. Jangan lupa hipotesis harus sesuai dengan rumusan masalah. Ya. Ini tugas yang keempat. Apabila saya berikan judul penelitian seperti ini. Pengaruh ketidakpatuhan wajib pajak restoran dan hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten X tahun 2019. Ya. Judul tersebut, buatlah kajian teori dengan melihat variabel yang tersedia, kajian teorinya. Ya. Nah, kalau kemarin kita sudah tugasnya bab 1, sekarang bab 2. Yang berikutnya, hipotesis penelitian dengan merujuk pada syarat ketentuan pembentukan hipotesis. Ingat, tadi bahwa sebelum hipotesis itu terbentuk, Anda harus membuat kajian terlebih dahulu. Kajian teorinya, kajian penelitian terdahulunya, dan penalaran Anda dalam pemahaman akuntansinya. Ya. Diketik dengan ukuran kertas A4, ini minimal 2 paragraf, yang ini A4, dan sebagainya, berikan melalui tugas Google Classroom Metopen Akuntansi. Demikian pertemuan hari ini. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan melalui WhatsApp. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.